Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari kami, yaitu psikologi kepribadian jamaah haji umroh. Pengertian haji. Haji menurut lughah atau bahasa etimologi adalah menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah atau terminologi, bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu. Sedangkan umroh menurut bahasa artinya ziarah. Sedangkan menurut syara umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya. Adapun pelaksanaan ibadah seorang pasca haji, antara lain melanjutkan bimbingan dengan majelis taklim untuk meningkatkan kualitas jamaah di bidang keimanan, keislaman, dan akhlak karimah, serta memelihara kemakruran hajinya, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen perhajian untuk pembinaan lebih lanjut bagi para haji, memelihara silaturahmi sesama jamaah haji, mendapatkan kegiatannya kepada Kementerian Agama setempat. Melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Agama setempat. Adapun tanda-tanda pasca haji mabrur. Haji mabrur setelah pulang kembali ke tanah air, ibadahnya semakin rajin. Sedekahnya semakin masif dan amal ibadahnya semakin bagus. Haji mabrur akan senantiasa menyebar keselamatan dan kedamaian untuk orang yang ada di sekitarnya. Haji mabrur akan senantiasa mengeluarkan ucapan yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Terima kasih. Pengertian kesehatan mental haji dan aspek-aspek kesehatan. Semyum mengatakan bahwa ilmu kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah mental hygiene. Menurut derajat kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang berkembang sejalan dengan terwujudnya keserasian dan penyelesaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri, lingkungan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan sehingga mencapai kehidupan bahagia dan di dunia akhirat. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu yang terdiri dari 1. Kepribadian, 2. Kondisi fisik, 3. Perkembangan dan kematangan, 4. Kondisi psikologis, 5. Keberagamaan, 6. Sikap menghadapi problema hidup dan keseimbangan dalam berpikir. 6. Sikap menghadapi dan keseimbangan dalam berpikir. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang terdiri dari keadaan ekonomi, 2. Budaya dan kondisi lingkungan baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kesehatan mental. Derajat membagi kesehatan mental menjadi beberapa aspek diantaranya 1. Terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan. Berkembangnya seluruh potensi kejiwaan secara seimbang sehingga manusia dapat mencapai kesehatannya secara lahiriah maupun batiniah, serta terhindar dari pertentangan batin, keguncangan, keraguan, dan tekanan perasaan dalam menghadapi berbagai dorongan dan keinginan. Yang kedua, terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri. Usaha untuk menyesuaikan diri secara sehat terhadap diri sendiri yang mencakup pembangunan dan pengembangan seluruh potensi dan daya yang terhadap dalam diri manusia serta kemampuan memanfaatkan potensi dan daya seoptimal mungkin sehingga penyesuaian diri membawa kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain.
Selanjutnya C. Penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan dan masyarakat. Manusia tidak hanya memenuhi tuntunan masyarakat dan mengadakan perbaikan di dalamnya, tetapi juga dapat membangun dan mengembangkan dirinya sendiri secara serasi dalam masyarakat. Hal ini bisa dicapai apabila masing-masing individu dalam masyarakat sama-sama berusaha meningkatkan diri secara terus-menerus dalam batas-batas yang diridhoi Allah. D. Berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Masalah keserasiaan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya hanya dapat terwujud secara baik dan sempurna apabila usaha tersebut berdasarkan atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. E. Bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Kesehatan mental bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan bahagia bagi manusia secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat. Yang kedua, kriteria kesehatan mental. Snyder mengemukakan beberapa kriteria mengenai kesehatan mental sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi mental. Efisiensi mental digunakan untuk menilai kesehatan mental. Kepribadian yang mengalami gangguan emosional neurotik atau tidak ada kuat sama sekali tidak memiliki kualitas ini. Yang kedua, pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku. Pengendalian yang efektif merupakan salah satu tanda yang sangat pasti dari kepribadian yang sehat. Tanpa pengendalian ini, maka obsesi ide yang melekat, pikiran yang tidak hilang, fobia, delusi, dan simptom-simptom lainnya mungkin berkembang. C. Integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi. Konflik yang hebat bisa muncul apabila motif-motif tidak berintegrasi. Kebutuhan akan afeksi dan keamanan akan bertentangan dengan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novita Arianti. Selanjutnya yaitu perasaan-perasaan dan emosi-emosi positif yang sehat. Di sini yang dimaksud perasaan-perasaan positif seperti mencintai, memiliki, aman, dan harga diri masing-masing memberi sumbangan pada kestabilan mental. Kemudian ketenangan atau kedamaian pikiran. Penyesuaian diri dan kesehatan mental berorientasi kepada ketenangan pikiran atau mental. Apabila ada keharmonisan emosi, perasaan positif, pengendalian pikiran, dan tingkah laku, yang akan muncul ketenangan mental. Kemudian yaitu sikap-sikap yang sehat. Sikap-sikap mempunyai kesamaan dengan perasaan-perasaan dalam hubungannya dengan kesehatan mental dalam perjumpaan kita dengan kepribadian-kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri atau kulut. Kemudian yaitu konsep diri yang sehat. Di sini yaitu kesehatan mental sangat bergantung pada konsep, sehingga seseorang harus mempertahankan orientasi yang sehat kepada kenyataan objektif. Demikian juga harus berpikir sehat mengenai diri kita sendiri. Kemudian yaitu identitas ego yang kuat. Maksud dari identitas ego adalah di mana ia menjadi diri sendiri. Apabila identitas ego tumbuh menjadi stabil dan otonom, maka orang tersebut akan mampu bertingkah laku lebih konsisten dan tahan lama terhadap lingkungannya. Kemudian yaitu hubungan adekuat dengan kenyataan. Di sini seseorang yang terlalu menekan masa lalunya adalah orang yang tidak berorientasi kepada kenyataan. Sedangkan seseorang menggantikan kenyataan dengan fantasi atau khayalan adalah orang yang telah menolak kenyataan. Kematangan beribadah haji. Di sini menurut Jalaluddin mengemukakan bahwa kematangan beragama terlihat dari kemampuan individu untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika individu tersebut sudah meyakini suatu agama yang dianggapnya benar, maka individu tersebut akan berusaha menjadi penganut yang baik.
dengan menampilkan sikap dan tingkah laku yang mencerminkan kematangan terhadap agamanya. Jadi kesimpulannya bahwa kematangan beragama adalah keyakinan individu yang kuat serta memegang teguh agama yang dianutnya dan kemudian mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu didasari oleh agama. Sekian dan terima kasih.